Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu, selamat siang. Eh, Selamat bergabung di webinar kita pada bulan ini terkait materi legal drafting perkada bantuan hukum ASN berhadapan dengan pidana. Dengan narasumber tetap kita yaitu Pak Dr. Kurniawan Ilyas yang merupakan seorang kabak hukum di pemerintah Kota Kendari. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Saya share materi itu. Nanti ada contoh perkada ya yang sudah saya buat, tapi saya mengantarkan dasar-dasarnya dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di sini waktu Indonesia Tengah sudah menjelang sore, menjelang asar. Mungkin ada di waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Ya. 9 orang di dalam ini. Materi hari ini adalah berkaitan dengan legal drafting. Sebenarnya di Pemkot Kendari ini sudah ada ya perkadanya atau perwalinya tentang bantuan hukum ataupun juga pemberian bantuan hukum terhadap ASN ya berhadapan dengan hukum itu sendiri. Untuk itu, mengapa saya mengangkat materi ini tentu memiliki penjelasan dan dasar yang sangat kuat kenapa ASN perlu perlindungan atau bantuan hukum, karena merupakan hak dan hak dari ASN itu sendiri. Ketika berhadapan dengan hukum, peran atau kehadiran dari pemerintah di mana bertugasnya itu sangat penting untuk memberikan support atas ASN yang berhadapan dengan hukum. Khususnya memang berkaitan dengan hukum pidana, ya, termasuk juga dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara. Baik, dasar hukum ya, pembahasan kita ada dasar hukumnya, tahapan pembentukan perkada, tanggung jawab hukum, dan substansi bantuan hukum bagi ASN. Karena Kota Kendari ini mulai tahun 2023 sudah diisi oleh kepala daerah yang disebut dengan PJ, maka tentu tahapannya sangat panjang untuk mekanisme yang memang mengharuskan pejabat kepala daerah itu untuk memerlukan persetujuan ya, persetujuan Kemendagri atas perkada tersebut. Ya, tentu perkada yang sudah ada hari ini adalah perkara yang sudah memperoleh persetujuan dari Kemendagri untuk menandatangani dari dalam hal ini kepala daerah ya. Nah, dasar hukumnya sebenarnya kalau kita lihat ya di ground reset ini ya, undang-undang dasar ini itu di pasal 28 ya. D Undang-Undang 1945. Nah, kalau kita lihat formal gazetnya ini yaitu di level undang-undang itu sangat selaras dengan ketentuan yang ada di atasnya, yaitu di undang-undang di pasal 28D ya, Undang-Undang 1945. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sekarang sudah dicabut ya dengan Undang-Undang 20 2023 ini. Di undang-undang yang tempat pembentukan perkara yang sudah sudah disahkan, sudah berlaku saat ini masih menggunakan Undang-Undang 5 2014. Nah, di pasal di undang-undang yang terbaru ini sebenarnya manajemen ASN atau hak dari ASN itu sendiri dalam bentuk penghargaan itu di pasal 21 ayat 2 huruf G di level undang-undang itu sendiri. Sehingga dia disebutkan bahwa hak ASN itu untuk memperoleh bantuan hukum itu sendiri.
bantuan hukum. Kalau ketentuan yang lama, ya, itu dia perlindungan hukum itu salah satunya adalah bantuan hukum sendiri. Ya, ketentuan penyusunan peraturan perundangan ya sekarang sudah yang berlaku ya diubah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Termasuk juga sebenarnya penganggarannya ada kewenangan kepala daerah untuk mengatur tentang kebijakan APBD untuk mengalokasikan bantuan hukum untuk ASN berhadapan dengan hukum. Nah, peraturan berkaitan dengan ruang lingkupnya ini sangat selaras dengan PP ya, PP itu sendiri dan atau namanya Satsungnya ini ya, ini kan piramida hukum ya yang ditawarkan oleh pertama Halkensen ya, Halkensen sendiri. Di Permendagri 12 2014 juga. Di Permendagri 12 2014 juga memang belum spesifik ya apa sih yang berkaitan dengan bantuan hukum khususnya ASN berhadapan dengan pidana sendiri. Namun saya ingin mengangkat sebelum saya share bentuk perkadanya, saya ingin mengangkat apa sih yang melatar belakangi kalau kita lihat di Permendagri 50 itu tentang penentuan produk perundangan, ya, 50 ya kurang lebih itu, kita lihat bahwa memang ASN secara aturan di 12 2014 ini belum secara spesifik untuk peran atau kehadiran pemerintah ini untuk memberikan perlindungan atau bantuan hukum kepada ASN. Nanti ada keterangan penjelasannya. Jadi pembentukan perkada ini sudah menjadi SOP kami ya. Ada surat kepala daerah untuk meminta usulan problem perkada dan penetapan problem perkada. Jadi ini tahapannya usulan draftnya dan keterangan penjelasan. Nah, produk yang kami susun ini sebenarnya produk lahir dari bagian hukum Pemkot Kota Kendari. Ya. Jadi kami yang susun termasuk juga keterangan penjelasannya. Jadi saat itu memang kami di awal tahun 2023 ini, kebetulan saya baru menjabat 2023 ya di bulan Maret kami belum melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di Kumham. Cuma diminta difasilitasi oleh provinsi dan dilanjutkan di Kemendagri untuk persetujuan penandatanganan sendiri. Jadi ini tahapan kami melakukan pembentukan perkada. Tapi ada hal yang lebih esensial bahwa untuk pembentukan peraturan perkada atau peraturan perundangan di atasnya itu ada 3 hal ya untuk memfasilitasi termasuk juga pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan ini. Ada 3 hal yang harus menjadi catatan ya, dalam pembentukan peraturan perundangan itu pertama asas historis ya. Yang kedua original intentnya. Apa sih yang melatar belakang sehingga kita harus bantu ASN secara pribadi ya. Yang kedua asas preferensi hukum dan putusan MK. Nah, ada sebagian penyusunan peraturan perundangan mengutip uh, putusan MA ya. Tapi kalau bagi saya dari perspektif saya pribadi, saya tidak mengutip di putusan MA. Mengapa demikian? Apalagi putusan MA ini dia tidak bersifat, misalnya kalau dia sengketa, ya tidak bersifat apa namanya erga omnes yang berlaku umum. Itu lebih khusus ke suatu perkara atau case in case itu sendiri. Jadi karena putusan MK adalah wilayah hukum publik, ya yang sifatnya negatif legislator, ya dia membatalkan norma, dia mengesampingkan dan mengubah syarat-syarat itu sendiri, maka rujukan yang paling mendasar adalah putusan MK itu sendiri. Nah, ruang lingkup ya, ruang lingkup kenapa kami di bagian hukum Pemkot Kota Kendari ini menyusun perkara untuk bantuan hukumnya. Artinya bantuan hukum ini bukan ASN-nya, bukan bagian hukum yang melakukan pendampingan hukum, tapi menyediakan sarana, ya menyediakan sarana instrumen supaya legal lah kita mengeluarkan anggaran, menyiapkan
eh, postur biaya untuk memberikan bantuan hukum kepada ASN berhadapan dengan pidana, khususnya pidana sendiri. Jadi ini itu lebih dari itu gitu. Jadi kita harus legal ya, harus legal sehingga begitu masuk di SBU, standar biaya umum untuk bantuan hukum kepada ASN berhadapan pidana, maka legal lah postur anggaran yang ada di bagian hukum itu sendiri ya, dengan program fasilitasi bantuan hukum. Ada dua ruang lingkupnya ya. Pertama, kami membatasi ya harus ada ASN aktif ya. Jadi harus ASN aktif. Itu ada pasalnya di pasal 2 ya, pasal 4 ya di Perkada ya. Nanti saya share ya. Ya, ASN aktif itu kan harus ada ketentuan BUP-nya, batas usia pensiun ya. Batas usia pensiun inilah ya diatur ya, diatur peraturan perundangan. Bahkan ada di 62 tahun, 65 tahun kalau dia jabatan fungsional utama atau jabatan pimpinan tinggi utama. Jadi, kalau utama itu dia sampai 60 tahun. Kalau fungsional ada dia ada utama itu sampai ada yang ketentuannya 62 tahun sampai 65 tahun sendiri. Nah, kenapa kita memberikan bantuan hukum? Ya, tentu dalam hal pelaksanaan tugasnya. Tentu fenomena ini terjadi kita melihat bahwa ada ASN yang memang kedudukannya ya sebagai bawahan ya. Dia mendapat perintah jabatan, dia mendapat komando, mendapat disposisi, tentunya dia sangat rawan untuk dipersalahkan. Ya. Sementara dia posisi bawahan misalnya, posisi anak buah, posisi yang dimana tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh untuk menolak terhadap perintah atasan atau komando atas itu sendiri. Makanya sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, maka ASN tersebut bisa kita memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum dan batasan apa? Batas waktu berlakunya, ya, temporaris ya, rasio temporarisnya. Yang kedua, batas wilayahnya dia menjalankan tugas dalam wewenangnya, yang disebut rasio losinya ini sendiri. Jadi itu yang mengapa harus ada bantuan hukum kepada ASN berhadapan pidana itu sendiri. Nah, kita kembali ke apa namanya? Oh ya, ada kesalahan ya. Nanti saya ubah. Jadi tanggung jawab itu ada tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi ya. Tanggung jawab pribadi itu sebenarnya berkaitan dengan maladministrasi. Kalau tanggung jawab jabatan ya berpikir pihak ketiga yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan sendiri. Ya, nanti saya ubah ini. Jadi berkaitan dengan maladministrasi atau perilaku buruk sehingga menjadi tanggung jawab jabatan kepada ASN itu. Nah, ini teorinya adalah proses de service, proses de personally, ya, tanggung jawab pribadi. Kalau tanggung jawab jabatan adalah proses de service itu sendiri. Ya, nanti saya ubah. Itu yang membedakan tanggung gugat hukum itu sendiri. Ada proses de service, berarti berkaitan dengan tanggung jawab jabatan. Proses de service, de personally berkaitan dengan tanggung jawab pribadi. Ya, nanti saya sedikit. Nah, yang mana sih demarkasi tanggung gugat ya, tanggung gugat pribadi ya, tanggung gugat jabatan. Ya tadi apa yang saya kemukakan, tanggung gugat pribadi ini dalam rangka tindak pemerintahan, tanggung jawab pribadi seseorang yang berhubungan dengan maladministrasi. Berarti dia akan berkaitan dengan persoalan pidananya, pidananya. Nah ada juga tanggung gugat perdata. Nah kalau tanggung gugat perdata, ya, tanggung gugat perdata ini ada yang bersifat ya berkenaan dengan legality leginselnya, adanya kewenangan yang menjadi dasar perbuatan untuk berkaitan dengan prosedur atau substansi hukum. Nah, tanggung gugat pemerintah ya itu juga berkaitan dengan ini. Nah, kalau bicara tanggung jawab pidana ya ataupun perdata yang bisa masuk wilayah tanggung gugat pribadi itu adalah tanggung gugat pidana dan tanggung gugat perdata itu sendiri atau disebut tanggung jawab itu sendiri ya. Tanggung gugat berkaitan dengan jabatan ya, dengan melanggar hukum
oleh penguasa atau tanggung gugat berkaitan dengan pribadi yang terdapat maladministrasi. Jadi yang bisa masuk tanggung gugat pribadi adalah tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata itu sendiri. Kalau tanggung jawab tata usaha negara itu berkaitan dengan jabatan dalam hal melaksanakan prosedur, substansi atau kewenangan itu sendiri. Ya, kalau bicara tanggung jawab perdata itu berkaitan dengan ya, ada onreh mati gedat dan wadare telekhaitnya itu sendiri. Itu perdata dan pribadi ya. Jadi perdata dan pribadi, pidana termasuk juga pribadi sendiri. Nah inilah yang menjadi batasan mengapa ada demarkasi tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata dan tanggung jawab tata usaha negara. Kalau ini fix ya, kalau ini fix tanggung jawab berkaitan dengan tanggung jawab tata usaha negara ini fix berkaitan dengan jabatan yang menjalankan apakah sesuai prosedur, sesuai wewenang dan secara substansi. Ya, sehingga dikenal ada asas presumpsium iustai causa. Ya, setiap keputusan pejabat negara atau pejabat daerah dan lain-lain, pejabat administrasi tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan ataupun juga pencabutan. Nah, sedangkan kalau tanggung jawab pribadi, ya, ini tanggung jawab perdata berkaitan dengan administrasi dan bisa berkaitan dengan juga perbuatan melanggar hukum. Jadi bisa digugat secara pribadi, ya, misalnya. Ya. Nah, ada juga ya, kalau kita bicara di wilayah pidana itu sendiri, kadar disiplin ya. Perintah jabatan ini kan kalau kita lihat dari literatur yang ditulis oleh Pak Flamintang itu dalam dasar-dasar hukum pidana. Perintah jabatan ini ada 3 ya. Pertama, ada yang memerintah dan ada diperintah dalam dimensi hukum publik. Dimensi hukum publik. Yang kedua, ya, antara yang memerintah yang diperintah terdapat subordinasi, artinya subordinasi itu atasan dan bawahan sendiri. Ini kan misalnya seorang bendahara, seorang PPK, seorang kasubag, seorang yang dibawa dari kekuasaan misalnya kepala daerah atau seorang kadis diperintah dari kepala daerah, maka itu bisa masuk di perintah jabatan ya, karena kategori perintah jabatan adalah ada hubungan subordinasi sendiri. Nah, di pasal 52 KUH pidana yang masih sekarang berlaku, barang siapa yang melakukan perbuatan atas perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang, dengan berwenang kan kepala daerah, dia tidak dipidana. Yang ketiga adalah melaksanakan perintah jabatan harus secara patut dan seimbang sehingga tidak melampaui kewajarannya. Ada kayak kurang kewajaran. Inilah tentang perintah jabatan. Nah, ada perintah jabatan yang tidak sah. Perintah itu dipandang, jadi perintah jabatan yang tidak sah itu bisa juga kita memberikan bantuan hukum. Jadi perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah ya, dipandang. Yang kedua juga dengan itikat baik. Dan untuk menghapus alasan pemaaf ini pejabatan ya, untuk menghapus ini alasan pemaaf ini, kalau tidak sah harus ada alasan pemaafnya. Apa alasan pemaafnya? Ya tadi perintah jabatan sah, ada itikat baik dan masih ada di ruang lingkup pekerjaannya, sehingga itu bisa melakukan sebagai alasan pemaaf dalam perbuatan pidana itu sendiri. Nah, ini yang penting ya, dalam hukum pidana ada namanya Aswegeset van Allen School ya, Allen School ya. Tiada kesalahan sama sekali yang merupakan alasan penghapus pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha untuk tidak melakukan delik. Jadi ada kesesatan yang dapat dimaafkan. Misalnya nih, ada kesesatan yang tidak bisa dimaafkan. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca anunya Prof. Ede Oserat ya, ada error en fakti, ada error en juris. Error en juris ini reh dwelling ya. Kalau error en fakti ini adalah Catholic dwelling. Banyak contohnya, ya misalnya ada perintah dari kepala daerah, ya di mana ada persekongkolan A, B, C, D, misalnya dengan kepala daerah. Diperintahkan kepada kadis, kadis menjalankan berdasarkan perintah, ya di mana menurut kadis itu perintah yang sudah menurut peraturan perundangan, tapi ada misalnya pemberian-pemberian. Kadis menjalankan aturannya, tapi ternyata
ditemukan ada pemberian-pemberian, ada gratifikasi, maka itu disebut error en facti sendiri, kesesatan fakta. Ada juga kesesatan yang disebut kesesatan undang-undang atau hukum itu sendiri, ya, perbuatan yang diperkirakan tidak dilarang. Tapi ini juga penting, error in facti and error in juris ini berkaitan dengan teori fiksi hukum itu sendiri. Ya. Nah, ini bisa kita kesampingkan nantinya untuk memberikan bantuan hukum. Kalau ya, nah kalau nantinya ya dia sudah tahu aturannya apa namanya, sudah dianggap tahu untuk aturan, tapi dia tidak jalankan, meskipun dia belum membacanya. Jadi, itu tentang pidananya. Nah, jadi ada di draft, bukan draft, sudah jadi perkada saya ini tentang ya penyuruh, ya, dan yang disuruh. Terus apa ya? Penyuruh dan yang disuruh inilah yang masuk kategori, ya, kategori bisa dilakukan bantuan hukum. Orang yang disuruh, orang yang dibujuk, jadi ministranya, betul dia dader, pelaku material, ya, material dader, om delik dader. Tapi ketika dia disuruh dalam kekuasaan, dalam paksaan, dalam kesempatan, dalam tidak punya kekuasaan atau pengaruh untuk melakukan, menolak, maka bisa dilakukan bantuan. Jadi bukan pelaku, misalnya pelaku suap misalnya, kan dia kalau dalam bahasa Belandanya itu dia kalau satu pelaku Allen, ya, kalau lebih dari satu pelaku dia disebut plager itu sendiri. Jadi itu. Nah, perbuatan pidana ini kan kalau banyak teori lah. Yang paling pasti adalah ada unsur objektif, ya, melawan hukum, melawan masyarakat, ya, kesusilaan, ya, mencocoki semua terpenuhinya rumusan delik itu sendiri. Nah, jadi ini kita kalau kami di Pemkot inilah yang kita memberi bantuan orang yang disuruh ini. Orang disuruh kan tidak punya kekuasaan seperti bendahara, PPK, PPTK dan lain-lain. Betul dia omni delik dader, dia harus kategori pembuat langsung. Yang material dadernya pelakunya, nah, secara nyata. Dia diperalat manus ministra, bukan manus domina. Dia diperalat gitu, oleh si pemberi perintah atau penyuruh. Bukan pembujuk, ya, pembujuk lain. Dia outlocker atau outlocking gitu. Kosan manus ministranya gitu. Dia di perwali yang sudah kami susul, yang sudah berlaku sekarang adalah saya masukkan manus ministranya sendiri. Ya, itu. Oke, lanjut. Daniel? Iya Pak, monitor Pak. Oh ya, betul. Nah, unsur objektif, ya. Nah, ada juga pembujuk gitu. Pembujuk outlocker. Outlocker ini adalah pembujuk. Membujuk adalah outlockingnya. Nah, pembujuk ini dengan daya kekuasaan, dengan tipu muslihat, ya, tipu muslihat, dia membujuk misalnya si kadis dari kepala daerah, ya, misalnya kepala daerah membujuk si kadis dari, misalnya juga kadis membujuk kepala sekretarisnya, kepala bendahara, pada PPTK, PPK-nya untuk melakukan perbuatan. Berarti ada aktor intelektual, gitu. Orang yang menganjurkan dengan kesesatan, dengan kekuasaan, menganjurkan dengan bisikan. Jadi aktor materialnya pasti pelaku atau dadernya. Jadi inilah yang kita berikan bantuan hukum. Orang yang di dalam kewenangannya, kekuasaannya, tusinya
tidak punya ada batasan untuk tidak menolak sendiri. Itulah kami memberikan bantuan hukum sendiri. Ya. Nah, unsur subjektif. Nah, unsur subjektif berarti kan berkaitan dengan kalau kita lihat bahasa Belanda ya, bahasa Belanda itu kan adalah actus reus dan mens rea. Actus reus itu secara etimologi dan kinologinya, dia actus itu berarti perbuatan ya. Actus, acting. Act kalau bahasa Belanda, bahasa Inggris act. Ya. Berarti dia berkaitan dengan perbuatan. Reusnya itu disebut salah. Kalau mens rea itu, mensnya itu adalah ya, pikiran, reanya adalah pikiran yang salah. Jadi kami masukkan di level kealpaan dan kesadaran, dualing gitu. Ada Mensreha. juga, Ya, saya mau ingat. fatalic dualing. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa fatalic dualing sudah ada rekayasa sebelumnya. Dia tidak mengetahui, tidak ada kerjasama, ya. Tapi dia menjalankan perintah itu, menjalankan rekomendasi itu, menjalankan penyampaian itu. Sehingga misalnya mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, ya, yang dimana di luar dari. Jadi kealpaan kesadaran ini membayangkan dia sudah menduga ada akibatnya. Dia sudah berusaha, tapi dia sudah berusaha mencegahnya dengan misalnya melengkapi dokumen-dokumennya, tapi tetap juga ada masalah. Nah, ada kesadaran tanpa disadari, sudah dia tidak bayangkan akibat-akibatnya atau ancaman yang dilarang, tapi sedangkan dia sudah seharusnya memperhitungkan sebenarnya yang timbul. Itu namanya kalau bicara unsur subjektif, ya kalau unsur subjektif itu kan berkaitan dengan dolus ya dan kulfa. Saya tidak membahas dolus ya, saya membahas tentang kulfa. Di perkada saya masuk di kulpa, ya, entah kulpa lata atau kulpa lepis itu sendiri. Intinya kulpa lata atau kulpa lepis ini tidak ada kehati-hatian. Yang kedua, kurangnya perhatian terhadap akibat yang timbul. Itu esensi dari kulpa lata dan kulpa lepis itu sendiri. Ya. Nah, ini tentang teori tentang fiksi hukum sendiri, ya. Ketidaktahuan tentang hukum atau tata cara ke prosedur, misalnya ada seorang PPK, ya ada seorang PPK yang bukan latar belakang teknis, dia jadi PPK terhadap pekerjaan konstruksi. Tapi ada prinsip hukum atau ada gium bahwa ketidaktahuan hukum tidak dapat dimaafkan. Sebaliknya, ketidaktahuan fakta dapat dimaafkan. Itu tadi yang saya sebutkan, ya bahwa siapa ini? Ya, inilah fungsi sosialisasi. Kita sudah sosialisasi, dia tidak hadir. Yang kedua juga kriteria orangnya, dia orang berpendidikan, dia orang ada pejabat, ada intinya berpendidikan, dianggap harus tahu hukum. Nah, beda halnya misalnya dia latar belakang pekerjaan misalnya atau pendidikan di bawah dari SMA misalnya. Dia tidak tahu tentang aturan yang sudah dibuat oleh daerah, dia tidak tahu dibuat oleh pemerintah, tiba-tiba dia langgar. Ya, jadi ketidaktahuan hukum dilihat dari rata-rata kriteria atau kedudukan orang tersebut, ya. Status sosialnya misalnya. Kalau orang yang sarjana, yang berpendidikan, dia dari birokrasi misalnya atau dari latar belakang pendidikan yang atau profesi yang profesi publik, ya dia tetap dikenakan ya, tentang teori fiksi hukum. Makanya fungsi sosialisasi hukum itu sendiri itu ya seseorang dianggap tahu sendiri. Jadi ada fakti pero ignotiam non noser gitu ya. Ketidaktahuan akan fakta. Ada juga ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Nah, saya coba share ya perkadanya. Kenapa demikian? Saya share perkadanya. Nanti keterangan penjelasannya sudah ada juga latar belakang tentang Delneming ya, Delneming.
sendiri. Saya share perkadanya sudah. Ini perkada sudah ada ya. Saya share saja. ASN berhadapan dengan hukum. Perkada. Perkada. Oke. Saya. tapi ini nanti semuanya mungkin hanya umum, yang penting itu. Jadi saudara, perkadanya ini tentang pedoman pemberatan hukum ASN ya, atau hukum bagi ASN lah. Jadi kalau di Undang-Undang 5 ya, ini sudah Undang-Undang 5 ini di pasal 92 ayat 1 ya. Jadi konsideran aspek sosiologis, administrasi yuridisnya ini, di konsideran menimbang ini kelihatan bahwa ya dalam pelaksanaan tugas, karena aparatur implementasi diperhadapkan dinamika permasalahan hukum. Ya benar, kita selalu diperhadapkan dinamika permasalahan hukum, sehingga pemerintah wajib memberikan bantuan hukum dan perlindungan kepada ASN sebagaimana dimaksud pasal 92, 3, pasal 106 di Undang-Undang ASN. Nah, sekarang di Undang-Undang ASN yang terbaru, ya pasal 21 ini. Oh ya, pasal 21. Ini dia. Ya pasal 21, dia masuk kategori hak. Yes. Tapi dia tidak disebutkan ya komponen penghargaan dan pengakuan. Jadi hak itu ya, masuk di bab hak dan kewajiban. 21 ayat 2 huruf G. Di ayat 9-nya itu tadi ya, bantuan hukum berupa litigasi dan litigasi. Dan tentu kalau kita lihat dari konsideran ya, konsiderannya ini ya, tentu kan kami muat konsideran mengingat ya dasar mengingat aturannya menurut advokat ya. Jadi untuk pendampingan hukum dalam hal ini, kalau bicara pendampingan pasti pikiran kita sudah bahwa ini masuk pidana. Pendampingan hukum itu sendiri memang di Permendagri 12 2015 dia batasannya sampai di pendampingan ya, pendampingan penyelidikan dan penyidikannya itu sendiri. Dasar-dasar hukumnya nah ini bab 1 ya. Bab 1 ini kan definisi ya, batasan definisi. Kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 itu di lampiran 2, bab 1 ini definisi. Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum, kami memberikan penjelasan. Pemberian bantuan hukum ada perangkat daerah di Kementerian menangani bidang hukum dan kepegawaian. Bantuan hukum ya memberikan yang berhadapan dengan perkara hukum. Iya, itu mengikut. Oh ya, boleh. Besok kita tidak boleh ikut. Ya, jadi termasuk litigasi dan non litigasi. Nah, pemberian bantuan hukum ini ya kalau di Permendagri juga 77, di Undang-Undang 5 saat itu Permendagri khususnya Permendagri 12 2014 dia ada tentang tindak pidana, ada dengan tata usaha negara ya. Pemberian bantuan hukum non litigasi, konsultasi, investigasi, litigasi. Nah, ASN aktif harus ASN aktif. Berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Kalau di luar dari tugasnya atau tusinya, ada prinsipnya yaitu praduga tak bersalah, berduga tetap, prinsip keadilan sendiri ya, pasti ya. Nah, apa saja yang khusus bantuan hukum di litigasi? Tindak pidana korupsi.
dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Mengapa demikian? Sudah ada di keterangan penjelasan saya bahwa inilah yang utamanya berkaitan dengan tugas kita ini. Sangat rawan terhadap ini. Yang kedua, terhadap transaksi elektronik dan informasi ya. Kenapa? Ya, sebagai pelayan publik, tentu kita berhadapan dengan publik. Ucapan, ucapan, memberikan keterangan di media dan lain-lain itu sangat rawan ditafsirkan berbeda-beda. Ada kriterianya gitu. Ya, ada kriterianya. Ya pembuat atau perbuatan penyertaan. Kan saya tadi menyebut rekening ya. Manus ministra. Dia harus aktor material atau material dader. Artinya apa? Dia bukan pelaku si pembujuk. Dia harus aktor materialnya, pelaku yang dibujuk. Termasuk juga manus ministranya. Pelaku yang disuruh. Jadi bahwa informasi ada tekanan. Kami jelaskan unsur pidananya apa dan lain. Kealpaan kesadaran, kealpaan yang tidak disadari. Apa unsur subjektif? Ya, kekurangan pemikiran atau akal. Dia kurang kemampuan lah. Nalarnya masih terhadap perintah, terhadap dokumen, terhadap apa yang menjadi kewenangannya itu masih terbatas. Atau kekurangan pengetahuan misalnya. Kekurangan pengetahuan. Terhadap proyek, terhadap keuangan, dan lain-lain. Ada tata caranya. Ya, caranya ya, surat perintah dan lain-lain ya. Bahkan sampai di bawah untuk tindak pidana. Ini sudah ada ya. Bulan 6 ya. Saya susun bulan 3, bulan 6 muncul. Karena persetujuan dari... Ya, jadi ada advokat ya. Perkara pidana dilaksanakan oleh advokat untuk litigasi ya. Yang terbuat dalam tim bantuan hukum. Jadi tim bantuan hukum di bagian hukum sendiri, kami mengangkat ahli, tenaga ahli atau ahli ya, berbagai macam pidana, perdata, dan tata usaha negara di-SK-kan oleh kepala daerah sendiri. Jasa negara, advokat ya, juga litigasi, non-litigasi. Jadi ada proses untuk yang bersangkutan didapat bantuan hukum dengan catatan tersedia anggarannya sendiri. Tapi dengan syarat tidak semua PNS untuk dapat bantuan hukum. Dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, yang ada kita lihat bahwa yang bersangkutan ini tidak kuasa ini. Orang yang disuruh. Kita harus tetap teliti sehingga bukan jadi masalah gitu. Pada saat kita pertanggungjawabkan keuangan. Jadi terbitnya ini juga ada sejarahnya gitu. Ada sejarahnya di Pemkot, Pak Kendari, sehingga saya menerbitkan ini, menyusun sama tim untuk menerbitkan ini, sehingga layak kita kasih beri bantuan hukum. Ya karena dia di bawah perintah, disuruh, dibujuk, dia pelaku utama, aktor materialnya dari aktor intelektual, bicara pembujukan, outlookernya. Dia juga orang yang disuruh. Dia pelaku leadernya. Jadi yang kedua juga kami peroleh keterangan dia kekurangan pengetahuan. Apa maksudnya A, B, C, D, dan F. Dia kurang pengetahuan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang dia jalankan. Nah, untuk perkara tindak pidana korupsi kami beri bantuan sendiri. Ya, alhamdulillah dengan bantuan hukum ya tadi yang tadinya yang bersangkutan alhamdulillah perkara itu dalam putusannya bebas ya, bebas karena buktikan kealpaan, kesadaran, kealpaan ketidaksadaran, kekurangan pemikiran, pengetahuan
atau kekurangan kebijakan itu sehingga yang bersangkutan menurut penilaian hakim tingkat pertama itu bebas demi hukum. Fisprak bukan onsrak itu sendiri. Jadi yang bersangkutan adalah sudah bebas dari tuntutan ya, dari tuntutan hukum sendiri. Gitu. Kalau untuk perdata pidana, untuk perdata dan tata usaha tentu sangat umum ya, sangat umum. Tapi istilahnya bisa kita beri bantuan hukum bagi ASN berhadapan dengan hukum perdata dalam hal tanggung gugat pribadi maupun tanggung gugat jabatan. Itu. Jadi ada batasan tentang yang mana tanggung gugat pribadi, yang mana tanggung gugat jabatan. Demikian penjelasan saya. Hari kita diskusi, ini sekedar sharing. Kita semuanya mungkin rata-rata ASN bisa hadir ya, untuk memberikan bantuan kepada ASN yang berhadapan dengan khususnya dengan hukum pidana dan hukum perdata karena akan berkaitan dengan tanggung gugat pribadi. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Pak Kurniawan atas pemaparan materinya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi terkait materi legal drafting perkada bantuan hukum ASN berhadapan dengan pidana, bisa langsung raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Dokter terkait materi kita pada sore Ya, silakan. hari ini. Kalau ada yang mau menyusun, sebenarnya sederhana sekali. Tapi nanti karena ini Undang-Undang Nomor 5 2014 dicabut, saya rencana mengubahnya. Atau juga mengubah ada beberapa itemnya ya. Tidak jauh atau mencabut saja dengan mengubah yang baru, dengan menetapkan yang baru ya. Karena Undang-Undang ASN yang 5 2015 juga sudah dicabut statusnya. Mungkin ada? Tidak ada ya? Sudah cukup ya? Bisa share ya? Ya baik. Untuk materi dan sertifikatnya juga sudah bisa di-download di halaman resmi website kami Bapak Ibu. Ya, ada yang saya perbaiki tadi. Ada Iya siap Pak, nanti dikirim ulang. tentang apa namanya vote de service dan vote de personel itu tentang tanggung jawab. Mungkin cukup ya? Ada yang mau disampaikan dulu Pak untuk terakhir? Cukup saja. Nanti materinya saya share ya, berdasarkan apa ya yang sudah terdaftar. Nanti sisa di download saja, termasuk juga perkadanya yang sudah jadi udah hukum dan memang rencana saya ingin memperbaiki isi-isi pasalnya karena berkaitan dengan Undang-Undang 20 2023 itu memang sudah dicabut ya, tapi mungkin substansinya saya perbaiki lagi. Jadi bisa Undang-Undang 5 ini bergeser di 20 2023 ini bukan lagi perlindungan tapi bantuan hukum. Kalau Undang-Undang 5 2014 ini disebut perlindungan. Salah satu perlindungan adalah bantuan hukum. Tapi di Undang-Undang 5 tahun Undang-Undang 20 2023 sudah bukan lagi perlindungan namanya. Itu penghargaan dan pengakuan. Itu akan kita buat lagi klausul pasalnya. Silakan Pak Kabak Hukum Pali, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Izin Pak, kami dari PMK Pali Pak. Kebetulan Pak, saya ini termasuk baru Pak yang di bagian bantuan hukum Pak. Mau koordinasi Pak, mau konsultasi sama Bapak terkait dengan
pendampingan hukum litigasi, Pak. Kan kalau kita lihat yang di draft perkadanya mengenai pemberian bantuan hukum itu, bahwa di situ kan ada pendampingan hukum litigasi ya, Pak, untuk kasus tindak pidana, Pak. Nah, selama ini kan kami ini di PMK Pali itu pendampingan itu hanya bersifat advice, Pak, seperti nasihat seperti itulah, Pak. Mengenai apa saja lah pokoknya yang terkait dengan kasus tersebut, tapi bukan pendampingan yang sifatnya litigasi, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah nanti ada batasan, Pak, untuk pemberian pendampingan hukum litigasi tersebut, Pak? Apakah seluruh tindak pidana bisa kita berikan bantuan hukum litigasi ke pengadilan sampai putusan pengadilan seperti itu, Pak? Atau bagaimana seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Itu saja yang ingin kami sampaikan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ali di mana ini ya? Provinsi mana ini? Kabupaten mana? Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera Selatan ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi pertama ya tadi sudah saya jelaskan bahwa khusus perkara tindak pidana korupsi dan Undang-Undang ITE. Kenapa korupsi? Karena dia dalam hal pelaksanaan tugas. Makanya di Undang-Undang 5 itu 2014 dia sebutkan di situ dalam hal pelaksanaan tugas. Nah, di Undang-Undang 20 2023 dia tidak sebut lagi gitu. Tapi tidak masalah, itu kan kebijakan kepala daerah dalam hal penganggarannya. Satu. Jadi kan kalau kita bicara di PP 12 2019 tentang pedoman keuangan negara, keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, di pasal 4 itu jelas bahwa kepala daerah itu memiliki kewenangan, kekuasaan untuk melakukan pengelolaan APBD. Itu akan berkaitan dengan anggaran yang kita akan siapkan untuk ya, pendampingannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Permendagri 12 2014 memang dia sampai di tingkat penyidikan. Tentu kuasanya itu adalah kuasa dari kepala daerah. Satu. Yang kedua adalah memang teman-teman baik di APH ya di tingkat kepolisian dan di tingkat kejaksaan itu baik itu di level penyidikan itu dia belum mengenali Permendagri 12. Ya, saya sempat diskusi teman-teman di kejaksaan belum mengenali Permendagri 12 2014. Tentunya memang harus ada koordinasi untuk mengenali tentang Permendagri itu supaya kehadiran kita untuk mendampingi itu sejalan dengan Permendagri 12 tahun 2014. Itu satu. Dua. Yang ketiga adalah kami di bagian hukum Kota Kendari ini saya ditunjuk ketua tim. Jadi mengendalikan perkara dalam hal ini menunjuk siapa advokatnya. Advokatnya ini kami karena dia termasuk pengadaan yang dikecualikan, tidak lagi proses tender-tenderan, itu kami kalau bicara di peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 itu, kalau jasa profesi advokat itu adalah pengadaan yang dikecualikan. Prosesnya itu tinggal kita mengundang yang bersangkutan untuk mengajukan penawaran. Berapa sih biaya sebagai pengacaranya? Misalnya mulai dari di tingkat penyidikan, penuntutan sampai putusan. Kami di Pemkot Kota Kendari melihat bahwa untuk biaya pengacara ini kan, karena kan kita tidak boleh berprofesi sebagai advokat karena di Undang-Undang 18 tahun 2003 itu kan ada batasannya juga. Orang beradvokat itu yang berbicara kan paling tidak harus memiliki berita acara sumpah. Dan itu juga bukan pegawai negeri. Saya kan sudah ada. Saya sudah punya sertifikat advokat dan berita acara sumpah ujian hasil advokat dan pelatihan. Saya sudah punya, tapi saya tidak bisa berpraktek di peradilan pidana. Nah, saya menunjuk dengan mengundang advokatnya berapa nominal mendampingi PNS yang berhadapan pidana. Dia ajukan penawaran
saya sudah punya nilai harga berapa yang harus saya bayar berdasarkan survei. Saya sudah survei ada 2 tempat asosiasi pengacara, yaitu Peradi. Peradi itu ada 3 malah. Ada termasuk juga KAI, ya, Kongres Advokat Indonesia dengan Peradi. Saya sudah survei harganya, ya, mereka tawarkan ada 100 juta, 200 juta, ya, 100 juta dan 200 juta ternyata itu kan harga pasar, tapi kan kemampuan APBD kita dan itu tidak cukup. Akhirnya saya per item tahapan kegiatan itu seperti pembacaan dakwaan atau penampingan di dalam rangka pemeriksaan di penyidikan, termasuk juga masuk di pengadilan nanti pembacaan dakwaan, tanggapan atas dakwaan, jawaban, dan lain-lain itu saya hitungkan 1.800.000 per kali per tahapan itu. Sehingga saya peroleh itu hari kontraknya itu adalah 20 juta. Yang tadinya penawaran 100 juta, 200 juta itu. Sehingga kita bisa menunjuk yang bersangkutan. Nah, kita sebagai pengendali kegiatan ini, kita mengarahkan siapa mau ahlinya, dokumen apa yang kami siapkan, dokumen yang berkaitan dengan yang kita siapkan seperti apa, ya, nanti hasil diskusi internalnya, bantuan hukum. Ya, kebetulan juga Kasubag bantuan hukum saya sudah apa namanya, sudah pensiun, maka saya mengambil alih itu sebagai kabak. Jadi kita mengendalikan gitu ke kegiatan tersebut. Tapi kalau untuk beracara di pengadilan kita tidak boleh. Nah, teman-teman di APH khususnya di penyidik kepolisian dan kejaksaan memang belum kenal itu Permendagri 12 2015. Tapi kita harus sampaikan bahwa payung hukum kita untuk mendampingi juga ada berdasarkan surat kuasa dari kepala daerah itu sendiri. Nah, tapi kalau untuk sampai di pengadilan pada saat itu kami batasannya sampai di penyidikan. Kami menunjuk PH pengacara ya, yang punya berita acara sumpah untuk mendampingi perkara itu. Jadi tidak ada masalah daerah, tidak ada masalah. Jadi kami sudah diperiksa BPK. Alhamdulillah tidak ada temuan sama sekali dari aspek anggarannya. Karena kami syaratnya itu kan harus survei. Survei dulu di asosiasinya. Berapapun dia sebut, kita tidak intervensi. Tapi begitu kita sudah menghitung berapa di DPA-nya bagian hukum, itulah kewenangan kita. Kalau kita mulai hitung mulai dari tingkat penyidikan sampai di putusan juga banding sampai kasasi dan lain, bisa kita uraikan sampai gitu. Tapi saya batasi itu hari 20 juta mulai dari tingkat pertama sampai pendidikan sampai tingkat pertama. Kalau di kasasi dan lain-lain kan itu negosiasi supaya kau dampingilah sampai di Mahkamah Agung gitu. Itu negosiasi. Tapi yang paling penting ada di tingkat pertama di judifaksinya gitu. Jadi tidak ada masalah dan itu sudah diperiksa BPK dan clear and clean karena memang kita sudah punya instrumen di perkada gitu. Memang di Perpres 33 tahun 2020 dan Perpres 53 tahun 2022 tentang standar biaya regional untuk menyusun SBU dan standar biaya umum dan SSA standar satuan harga memberikan kebijakan kepada daerah yang tidak ada di ketentuan itu gitu. Jadi begitu bermasalah perintah pimpinan untuk mendampingi, kita jadi ketua tim, kita pengendali. Jadi advokat itu cuma merumuskan bersama kita tim dan ahli yang kita sudah honor per bulannya atau per item kegiatan untuk kita membahas bagaimana penanganan perkara atau bantuan-bantuan hukum. Intinya adalah kalau jika diperintah atau orang yang disuruh dibawa kekuasaan dari atasannya, itu tadi ada subordinasi, ada perintah yang sah, itu sendiri, itu bisa kita berikan bantuan hukum. Intinya adalah ada perintah dari sah, kan perintah jabatan itu kan tadi yang saya gambarkan, yang ditulis oleh Pak Flamintang itu, Pak Flamintang tentang dasar-dasar hukum pidana, Citra Aditya Pratama itu jelas disebutkan bahwa perintah jabatan harus ada hubungan subordinasi
ada perintah sah dan ada perbuatan yang masih di dalam kewajaran. Karena ada ASN yang berhadapan kondisinya cocok dengan penjelasan saya tadi, maka kita berikan bantuan. Kalau dia umpamanya menerima suap misalnya, menerima pemberian dari seseorang misalnya, tidak melibatkan atasannya, dia punya kehendak sendiri, dalam bahasa Belanda sebagai alen, bukan dader ya. Maka kita lepas tanggung jawab. Ini kan bukan perintah jabatan, ini kan bukan luar lingkup penugasan saudara. Ya, kami tidak tugaskan saudara untuk mengambil uang atau menerima uang. Itu sendiri. Itu. Jadi itu batasannya. Jadi orang yang disuruh dan orang yang dibujuklah yang kita bisa bantu. Bukan orang yang mengendalikan kewenangan atau kebijakan itu sendiri. Itu batasan kenapa orang intinya anak buah lah gitu. Ya, kan biasanya anak buah berat untuk melakukan penolakan karena dengan pertimbangan tekanan dan lain-lain. Itulah yang kita bantu. Bukan pejabat yang memberikan perintah, yang mengendalikan kegiatan dan lain-lain. Karena anak buah yang cuma disuruh mendatangani, diberikan perintah untuk melaksanakan pengeluaran biaya dan lain-lain. Gitu sih batasannya. Siapa? Nanti kami ini lagi Pak, kami pelajarin lagi yang mengenai yang batasan tadi yang Bapak katakan, kan jelaskan bahwa itu kan sifatnya disuruh lah, ada istilahnya itu bukan pelaku utama lah seperti itu kan Pak. Nah, jadi mungkin kami akan, apakah itu nanti akan dirumuskan di raperkadanya seperti itu kan, bagaimana formatnya. Tapi karena saya baru ikut tadi baca sepintas bahwa di situ di situ bahwa pendampingan hukum itu litigasi bisa untuk tindak pidana. Nah, makanya saya yang agak bingung tuh batasannya tadi seperti itu. Kalau mendengar dari penjelasan Bapak tadi kan bahwa sebetulnya di Perpres juga kan sudah ada kan Pak, untuk kita yang PNS untuk beracara honorarium beracara 1.800.000 kalau tidak salah per litigasi per sidang seperti itu kan. Tapi penjelasan Bapak tadi bahwa kalau misalkan tindak pidana itu kan baliknya ke advokat ya Pak ya. Kita bagian Betul, hukum kan nggak bisa kan seperti itu kan Pak. Batasannya seperti itu kan Pak. Jadi betul, kalau betul. misalkan itu tindak pidana, maka bagian hukum otomatis tidak bisa mendampingi litigasi seperti itu kan Pak. Nah, tapi itu bisa didampingi oleh advokat seperti itu kan Pak, yang ada Betul. lisensi berita acaranya, karena dia ya mungkin leg spesialis tadi, mungkin ada aturan khusus nanti kita buat. Tapi kalau bagian hukum kan melekat pada Permendagri bahwa tidak bisa untuk mendampingi seperti itu kan Pak. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Mungkin itu dulu yang bisa kami tangkap. Nanti kami akan pelajari kembali mengenai yang pendampingan hukum litigasi ini. Karena kayak gini Pak, takutnya nanti ada perkada seperti ini, kalau kita nggak batasi, nggak kita clearkan, nanti jadi seluruh orang ini beranggapan lain Pak. Nanti kan seluruh termasuk pidana-pidana yang lain itu kan bisa diberikan bantuan hukum seperti kalau dulu kan sebelumnya kan jelas Pak. Jadi pidana nggak bisa kita dampingi kan. Nah, tapi kalau misalkan kita buat bisa didampingi, bagaimana ininya nanti kan batasannya seperti itu kan Pak. Mungkin itu Betul. dulu Pak. Terima kasih Pak. Terima Oke, kasih. nanti Ya. ada yang lain ingin bertanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada bagian hukum tali atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan seputar materi kita pada sore hari ini dengan Pak Dokter? Silakan Bapak Ibu, bisa raise hand ataupun mengajukan pertanyaannya pada kolom chat. Atau bagaimana Pak? Sudah. Oke, mungkin cukup ya. Ya, Ada lagi? Silakan. Ya, kayaknya nggak ada lagi. Mau bisa closing statement-nya Pak? Ya, pertama satu ya, ruang lingkup
litigasinya ini yang kita bisa beri bantuan hukum menurut ya Perwali ini yang kami sudah susun adalah Tipikor, yang kedua Undang-Undang ITE. Mengapa Tipikor? Itu berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Kenapa ITE? Ya dalam hal pelayanan publik atau komunikasi publik gitu. Gitu. Yang kedua, dia harus kedudukannya sebagai orang disuruh atau orang dibujuk. Bukan pelaku intelektual atau aktor intelektual atau dadar intelektual, dan bukan sebagai yang kedudukannya sebagai penyuruh gitu. Ya, kedudukannya sebagai penyuruh ini sudah kelihatan ya di dalam rumusan deliknya itu, dia bukan sebagai manus ya. Dia harus ya, kalau penyuruh ini kan manus domina. Apa itu manus domina? Yang dominan gitu. Jadi bukan, kalau yang bisa diberi bantuan hukum adalah manus ministra. Yang tidak bisa diberi bantuan hukum adalah manus dominanya atau disebut sebagai intelektual dadernya. Jadi, kalau bicara pembujukan, kalau bicara menyuruh melakukan downplaggernya, maka dia yang menyuruh melakukan manus dominan tidak bisa diberi bantuan hukum. Tapi orang yang disuruh, yang dibawa kekuasaan, dibawa kendali, atau orang yang diperalat itu. Kalau kita lihat definisi menyuruh, manus ministranya yang bisa diberi bantuan hukum. Ya, utamanya bawah-bawahan lah. Itu. Yang selanjutnya, kalau bantuan hukum juga bersifat pidana dan perdata, itu relevan dengan tanggung gugat pribadi atau tanggung jawab pribadi. Sehingga ketika berhadapan dengan hukum, maka kita bisa lakukan memberikan bantuan, menyiapkan anggarannya, di mana anggarannya tersebut bisa dialokasikan di DPA-nya bagian hukum sekretariat sendiri, supaya anggaran itu bisa kita fasilitasi untuk advokat, ya, mulai dari penyidikan sampai di tingkat putusan nantinya, pemeriksaan di pengadilan. Kendati pun juga Biro Hukum, bagian hukum, menurut Permendagri 12 tahun 2014, tentang penanganan perkara di lingkungan pemerintah daerah, bisa melakukan pendampingan. Teman-teman di APH belum familiar terhadap Permendagri tersebut untuk melakukan PNS atau bagian hukum yang melakukan pendampingan di tingkat penyidikan. Jadi batasannya di Permendagri 12 tahun 2014 di tingkat penyidikan, bukan di tingkat penuntutan itu sendiri. Ya, jadi itu batasannya, termasuk juga anggarannya bisa dialokasikan untuk di bagian hukum. Jadi tidak ada masalah, alokasi anggaran sudah ada dasarnya kepala daerah untuk menetapkan dengan syarat-syarat yang disebutkan perkada. Jadi intinya adalah buat dulu perkadanya, baru masukkan di SBU-nya, standar BU, dan tangani perkaranya itu sendiri. Tangani perkaranya. Jadi ketika sudah masuk di SBU, meskipun ada SBU-nya di situ khusus ASN, ya khusus ASN, tapi bisa kita tambahkan kalau advokat inilah nilainya. Berdasarkan tahapan-tahapan kita urutkan di SBU-nya, standar biaya umum yang diatur oleh Perkada. Kan ada standar biaya umum yang diatur oleh Perkada. Demikian penjelasannya. Baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Kurniawan Ilyas terkait pemaparan materinya pada sore hari ini. Dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Pak Doktor, kita akhiri juga pertemuan kita pada sore hari ini terkait materi legal drafting perkada bantuan hukum ASN berhadapan dengan pidana. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Dengan ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin add meeting.